Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat penuh berkah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Irfa Mashfa Fatma Aziza beserta rekan saya Muhammad Azmi Azkia dan Ahmad Fajrul Falah ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas, menggali, serta memahami makna thariqat, hubungan thariqat dengan syariat, serta apa saja aliran-aliran pada thariqat. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian thariqat. Secara etimologi, thariqat berasal dari kata thariqah yang memiliki arti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi, thariqat adalah jalan yang ditempuh oleh para sufi atau dapat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syariat. Sebab jalan utama disebut syar' dan anak jalan disebut dengan thariq. Kata turunan ini menunjukkan bahwa menurut anggapan para sufi, pendidikan mistik merupakan cabang dari jalan utama yang terdiri dari hukum ilahi sebagai pijakan atau sebagai tempat berpijak bagi setiap muslim. Tidak mungkin ada anak jalan tanpa adanya jalan utama yang berpangkal. Begitu juga dengan pengalaman mistik tidak akan diperoleh bila perintah syariat yang mengikat itu tidak ditaati dengan seksama terlebih dahulu. Dengan kata lain, thariqat merupakan perjalanan seorang salik menuju Tuhan, yaitu dengan mensucikan diri, atau perjalanan seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hubungan sedekat mungkin. Begitu juga dengan definisi-definisi thariqat yang telah diterangkan oleh beberapa ahli sufi yang telah kami paparkan pada makalah, dan kami simpulkan bahwa thariqat merupakan sebuah pendidikan kerohanian yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf yang secara individu bertujuan untuk meningkatkan suatu kerohanian tertentu atau disebut dengan al-maqamat dan al-ahwal. Kedua, thariqat merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan yang menganut sebuah aliran yang di dalamnya terdapat sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh syekh yang menganut aliran tertentu tersebut. Lalu pada sebab kedua akan diterangkan oleh rekan kami, yaitu rekan Ahmad Fajrul Falah. Kami persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan thariqat dengan tasawuf dan syariat. Bagian satu, yakni apa sih hubungan antara thariqat dengan tasawuf itu sendiri? Yakni tasawuf merupakan usaha, sedangkan thariqat adalah cara atau jalannya. Jadi tasawuf adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan thariqatnya itu sendiri adalah bagaimana cara atau jalan kita untuk menempuhnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada persamaan antara tasawuf dan thariqat? Ya, benar, sama. Yakni sama-sama merupakan bentuk upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqat bagian dari tasawuf apa? Thariqat pada awalnya merupakan salah satu bagian dari ajaran tasawuf. Para sufi mengajarkan pokok tasawuf yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Yang pada akhirnya masing-masing ajaran tersebut terus berkembang menjadi suatu aliran yang berdiri sendiri dan mempunyai cabang sendiri-sendiri. Apakah bisa tasawuf tanpa thariqat? Saya perjelas pada poin ini. Lebih tepatnya, orang yang menjalankan praktik syariat, ia hakikatnya sudah menjelaskan laku tasawuf bukan laku thariqat. Karena bertasawuf bisa dijalankan tanpa harus masuk ke dalam thariqat atau gerakan formal sufistik. Bagaimana keterkaitan antara tasawuf, thariqat, syariat, dan hakikat itu sendiri? Hubungan antara syariat, thariqat, dan hakikat yaitu thariqat merupakan jembatan pengantar dari syariat menuju hakikat. Tujuan akhir manusia adalah untuk bahagia akhirat. Maka tiga hal ini perlu dipunyai untuk seluruh manusia yang hidup di bumi ini, dengan dimulai dengan mengetahui syariat, kemudian thariqat, dan buahnya yaitu hakikat. Jadi hubungan antara syariat, thariqat, hakikat, yaitu thariqat merupakan jalan menuju jembatan perantara dari syariat menuju hakikat. Nah, saya berlanjut. Apakah ada hubungannya antara thariqat itu sendiri dengan syariat? Meski sama-sama berarti jalan, tetapi syariat dan thariqat
memiliki makna yang berbeda antara syariat dengan tarekat itu sendiri. Tarekat memiliki makna sebagai jalan khusus atau individual, merupakan fase kedua dalam perjalanan keagamaan Islam. Jadi untuk tarekat bisa bersifat individual, akan tetapi banyak sekarang yang tarekat mempunyai majelis-majelis tersendiri di berbagai kalangan. Jika syariat dimaknai sebagai perintah Allah dan larangannya, tarekat merupakan perjalanan dan aplikasi daripada syariat itu sendiri. Nah, apakah ilmu tasawuf itu bertentangan dengan ajaran Islam? Tentu tidak. Praktik-praktik tasawuf secara institusi bukanlah bagian dari syariat agama Islam. Namun secara parsial nilai-nilainya selaras dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu tidak ada kewajiban dan larangan untuk menjalani atau menempuh jalan tasawuf maupun tarekat yang ingin kita ikuti dari kedepannya. Akan tetapi tarekat sendiri bagi diri kita adalah ketika kita mengikutinya maupun terus ke dalamnya akan bermanfaat bagi diri kita. Karena satu, kita dapat berzikir, yang kedua dapat mendekatkan lebih dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memantui jalan yang baik dan tidak keluar dari ajaran Islam yang telah ditentukan. Baik, saya di sini menjelaskan tentang aliran-aliran di dalam tarekat. Tarekat mempunyai banyak aliran. Yang di materi ini saya akan menjelaskan 7 aliran dalam tarekat. Yang pertama ada tarekat Qadiriyah, yang kedua ada tarekat Rifaiyah, yang ketiga ada tarekat Naksabandiyah, yang keempat tarekat Samaniyah, yang kelima tarekat Khalwatiyah, yang keenam tarekat Al-Haddad, dan yang terakhir adalah tarekat Khalidiyah. Yang pertama adalah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah adalah tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan biasanya bentuk pengamalannya itu membaca atau bentuk kecintaan dari pengikut dari tarekat ini adalah membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang banyak terjadi di Indonesia ini sendiri. Yang kedua adalah tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah adalah tarekat yang didirikan oleh Syekh Rifai yang mempunyai nama lengkap Ahmad bin Ali bin Abbas. Ciri-ciri tarekat ini adalah penggunaan tabuhan rebana dalam wiridnya yang diikuti dengan tarian dan permainan debus, yaitu menikam diri dengan sepotong sajam tajam yang diiringi dengan zikir-zikir tertentu. Permainan debus ini berkembang pula di daerah Sunda, khususnya Banten dan Jawa Barat. Yang ketiga ada tarekat Naksabandiyah. Tarekat Naksabandiyah adalah tarekat yang didirikan oleh Muhammad bin Bauddin Al-Uwais Al-Bukhari. Kenapa kok bisa dinamakan Naksabandiyah? Karena Naksabandiyah sendiri diambil dari kata yang berarti lukisan. Karena Syekh Muhammad bin Bauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari ahli dalam memberikan lukisan kehidupan dalam dunia yang gaib. Yang keempat ada tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Syekh Saman yang meninggal tahun 1720 di kota Madinah. Ciri-ciri tarekat ini adalah zikirnya dengan suara keras dan melengking, khususnya ketika mengucapkan lafaz La ilaha illallah. Juga terkenal dengan nama Rotib Saman yang hanya mempergunakan kata hu yang mempunyai arti kembalinya kepada Allah. Yang kelima ada tarekat Khalwatiyah. Tarekat Khalwatiyah didirikan oleh Zahiruddin yang wafat pada tahun 1397 Masehi di Khurasan. Tarekat ini banyak pengikutnya di Indonesia. Dikemungkinkan karena suluk dari tarekat ini sangat sederhana dalam pelaksanaannya, untuk membawa jiwa dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi melalui 7 tingkatan, yaitu peningkatan dalam nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan nafsu kamilah. Yang keenam ada tarekat Al-Haddad. Tarekat Al-Haddad ini didirikan oleh
Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, atau Syekh yang beliau ini juga merupakan pencipta Rotibul Haddad yang banyak diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Beliau ini juga disebut dengan wali kutub dan arif dalam ilmu tasawuf. Yang terakhir adalah Thariqat Khalidiyah. Thariqat Khalidiyah adalah Thariqat cabang. Thariqat Khalidiyah adalah salah satu cabang dari Thariqat Naqsabandiyah yang ada di negara Turki. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi. Thariqat ini berisi tentang adab dan dzikir, tawasul dalam thariqat, adab suluk, tentang syaik dan makomnya, tentang ribat, dan beberapa fatwa pendek dari Syekh Sulaiman Az-Zuhdi Al-Khalidi mengenai beberapa persoalan yang diterima dari bermacam-macam daerah. Dari beberapa materi yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa thariqah merupakan suatu amalan yang semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menjalankannya itu kita membutuhkan seorang guru untuk membimbing kita agar bisa menjalankan thariqah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita sampai salah jalan atau salah pemahaman dalam mengamalkannya, maka kita tidak akan semakin dekat dengan Allah, malah akan semakin jauh. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.